Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Indah Rostasari, NIM 2018 008134. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Semangat Kerja terhadap Kepuasan Kerja, serta dampaknya terhadap Organizational Citizenship Behavior pada pegawai PT Aromatik Yogyakarta. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya mengucap terima kasih kepada dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Aprayati MSI dan dosen pembimbing 2 Bapak Ignatius Sony Kurniawan SEMSC dan serta Bapak Ibu penguji. Latar belakang, beberapa faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior atau yang biasa disebut dengan OCB, yaitu adanya komunikasi interpersonal, semangat kerja, dan kepuasan kerja. Selain itu, terdapat alasan mengapa OCB sangat penting, yaitu bisa dilihat dengan cara karyawan perusahaan dapat berkomunikasi langsung sesama karyawan atau karyawan dengan atasan, dan dapat memperhatikan semangat kerja karyawan dan menciptakan kepuasan kerja dengan hasil yang dicapai. Menteri 2020 membutuhkan perilaku OCB yang baik seperti mengeluarkan pendapat yang konstruktif tentang pekerjaan mereka, membantu rekan kerja lain dalam tim, menghindari konflik yang tidak perlu, dan memahami gangguan yang sering kala terjadi. OCB didefinisikan sebagai perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan di luar tugas rutin karyawan yang telah ditentukan dan dievaluasi secara formal oleh organisasinya, menurut Kurniawan dan Romanto 2021. Berikut rumusan masalah. Penelitian terdahulu. Menurut peneliti Setiawahyuni 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Peneliti Amalia Naim Indrajaya 2018 menunjukkan bahwa semangat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Peneliti Hervina 2015 menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Peneliti Savitri 2019 menunjukkan bahwa semangat kerja berpengaruh positif terhadap OCB. Dan menurut Ikone 2013 menunjukkan bahwa ada hubungan positif kepuasan kerja dan OCB. Kerangka penelitian sebagai berikut. Metode penelitian, sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan PT Aromatik Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah sampel 60 karyawan. Sumber data menggunakan data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sebagai berikut uji analisis data dan teknik analisis data. Hasil penelitian. Pada uji validitas data, sebuah variabel yang dikatakan valid, setiap butir pertanyaan mempunyai nilai T hitung lebih besar T tabel. Pada uji reliabilitas dikatakan reliable dikarenakan nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,6, maka dikatakan layak untuk mengumpulkan data. Uji asumsi klasik. Pada uji normalitas, pada variabel menunjukkan nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka variabel tersebut terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas. Setiap variabel independen mempunyai nilai tolerans lebih besar 0,10, sedangkan nilai VIF lebih kecil 10, maka dapat disimpulkan uji ini tidak terjadi multikolinearitas. Pada uji heterogenestisitas, setiap variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan uji ini tidak terjadi heterogenestisitas. Hasil analisis regresif berganda dan hasil uji T. H1 menunjukkan T hitung negatif 582 dan nilai signifikan 0,563 atau lebih besar dari 0,05, maka hasil ditolak. H2 menunjukkan T hitung 3,232 dan nilai signifikan 0,002 atau lebih kecil dari 0,05, maka hasil diterima. H3 menunjukkan T hitung 1,494 dan nilai signifikan 0,141 atau lebih besar dari 0,05, maka hasil ditolak. H4 menunjukkan nilai T hitung 1,825 dan nilai signifikan 0,073 atau lebih kecil dari 0,05, maka hasil diterima. H5 menunjukkan T hitung negatif 1,087 dan nilai signifikan 0,282 atau lebih besar dari 0,05, maka hasil ditolak. Hipotesis 6 dan 7 menggunakan uji Sobel test. Hipotesis 6 menunjukkan Z-score 0,51 lebih besar 1,96, maka hipotesis 6 ditolak. Hipotesis ke-7 menunjukkan nilai Z-score 1,02 lebih besar 1,96, maka hipotesis 7 ditolak. Hasil koefisien determinasi yang pertama, diketahui bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,140 atau 14%, dilihat dari kolom adjusted R-squared. Hasil ini diartikan bahwa variabel independen semangat kerja dan komunikasi interpersonal mempengaruhi variabel dependen kepuasan kerja sebesar 14%. Koefisien determinasi yang kedua menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,111 atau 11,1%, dilihat dari kolom adjusted R-squared. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu komunikasi interpersonal, semangat kerja, dan kepuasan kerja akan mempengaruhi variabel dependen yaitu OCB sebesar 11,1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor yang mempengaruhi OCB yaitu sisanya sebesar 88,9% diterangkan dari variabel yang tidak dapat dijangkau dalam penelitian ini. Selanjutnya standar beta. Hasil regresi diketahui nilai beta yang berpengaruh terhadap variabel OCB adalah variabel semangat kerja sebesar 0,277 dan diikuti variabel komunikasi interpersonal sebesar 0,209 dan variabel kepuasan kerja sebesar negatif 0,146. Pembahasan dan kesimpulan. H1 tidak berpengaruh signifikan komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja. H2 terdapat berpengaruh signifikan semangat kerja terhadap kepuasan kerja. H3 tidak berpengaruh signifikan komunikasi interpersonal terhadap OCB. H4 terdapat berpengaruh signifikan semangat kerja terhadap OCB. H5 tidak berpengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap OCB. H6 tidak terdapat berpengaruh signifikan komunikasi interpersonal terhadap OCB dengan variabel kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. H7 tidak terdapat berpengaruh signifikan semangat kerja terhadap OCB dengan variabel kepuasan kerja sebagai variabel pemediasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.